Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Mahika Sidoarjo. Santri, berbicara tentang santri. Kata siapa sih santri itu kolot? Kata siapa santri itu gaptek? Dan kata siapa santri itu nggak bisa berkecimpung di dunia karir? Nah, saat ini saya bersama dengan seseorang. Beliau itu adalah santri, alumni santri Membaul Hikam, dan juga telah menjadi CEO atau founder dari sebuah pengembangan bidang karir dan pendidikan. Kepo nggak teman-teman? Kepo banget kan ya? Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini manggilnya siapa nih? Cak Luis. Cak Luis. Cak Luis, Mama. Cak Luis. Gimana nih, Cak Luis, ketika diundang di podcast Mahika Corner ini? Perasaannya? ya, alhamdulillah menurut saya sebuah kehormatan bisa diundang di sini. Tentunya luar biasa Iya. juga. Nggak nyangko istilahnya. Tidak nyangka bisa diundang. Gimana nih, Cak Luis? Dengar-dengar jenengan ini adalah seorang santri yang sudah berhasil mengembangkan atau berkecimpung di dunia karir dan pendidikan atau edutech company gitu ya. Nah, saya dengar-dengar jenengan juga sebagai CEO atau founder dari Starla Education, betul ya, Cak Luis ya? Nah, itu gimana ya, Cak Luis ya? Dari Starla Education sendiri itu jenengan? Oke. Sebenarnya saya mohon maaf kalau misalkan agak nanti kurang sopan gimana ya. Saya agak lebih bisa santai gitu. Sebenarnya kalau Starla itu emang ya seperti Mbak yang jelaskan itu memang edutech company. Jadi saya mendirikan sebuah edutech company, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Nah, namanya Starla Edutech itu atau Starla Education. Nah, Starla Education itu kayak marketplace gitu loh, marketplace pendidikan. Kalau misalnya Mbak selama ini tahu toko hijau atau toko oranye kan kalau kita ke sana kan isinya barang-barang. Nah, kalau di Starla Education itu isinya jasa-jasa dan produk pendidikan, beasiswa, karir dan semuanya. Pokoknya terkait pendidikan itu di sana. Ya. Kalau misalkan banyak ingin cari guru, itu ya tinggal pilih misalkan lokasinya di mana, mau mapel apa, jam berapa itu tinggal pilih aja. Atau kalau mau cari kelas atau jasa terjemah dan lain-lain itu bisa di lewat aplikasinya itu. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini sepertinya saya kepo sekali nih, mau bahas banyak ini tentang karena jarang-jarang ya ada santri itu langsung berkecimpung langsung di dunia karir. Kan kebanyakan ini Cak Luis, banyak-banyak santri kan mungkin kalau emang notabene-nya ini sebagai di bidang agama, nanti pulang-pulang kan ini jarang banget gitu yang di bidang karir seperti ini. Kalau boleh tahu dari Cak Luis sendiri ini angkatan berapa ya? Angkatan 2000, saya masuk sekitar tahun 2007 ya. 2007 ya. Tapi SD saya kelas 5 itu sebenarnya sudah di sini. Dulu sempat setoran di Gus Wahid ya sama Ustadz Hadi dulu juga. Itu dulu belakang tuh dulu kamar mandinya masih sekitar 2 sumur belum, masih kelihatan sawah dulu itu. Ada kamar kayu dulu, masih ingat saya. Emang sanawiyah aliyah saya di sini. Kebetulan saya dekat tangga desa ya. Jadi saya santri kalong. Pulang pergi. Ya, pulang pergi gitu. Baik itu, dari itu untuk MTS SMA-nya. Untuk yang S1 S2-nya saya di Surabaya, di Win Surabaya. Dari Winsa. Ya, Winsa. Oh, dari Winsa. Jurusan PAI. Jurusan PAI. Nah, ini menarik nih, Cak Luis. Kan jenengan ini jurusan PAI ya, atau masuk ke tarbiyah. Kok bisa jenengan itu langsung masuk ke ranah yang karir dan pendidikan? Apalagi menjadi CEO atau founder dari Starla Education itu sendiri. Mungkin bisa di-spill nih sebagai motivasi juga untuk kami. Emang mesti ini pertanyaan yang sering saya dengar ya. Saya itu dikenal orang-orang ambil jurusan agama, jurusan PAI, ya dari kecil juga ngaji di pesantren, ya di Membaul Hikam gitu. Terus kemudian kok karirnya atau kerjaan itu di bidang teknologi kok gak maduk gitu, gak nyambung. Gak linear. Gak linear misalnya. Saya
emang awalnya tuh kayak apa ya Mbak? Setelah lulus pada itu setelah lulus S1 ya sekitar tahun 2017 itu saya lulus S1. Akhirnya setelah lulus itu ngerasa tak pikir itu baru kuliah itu wis itu kayak langsung sukses gitu kan. Iya. Ternyata soalnya selama ini kan saya tuh didoktrin sama orang tua tuh wis pokoknya awakmu nuntut ilmu karena Allah. Kok ngelanjutnya perjuangannya syari kanjeng Nabi gitu tuh. Dari dulu termasuk di Mama Welcome juga begitu. Yang penting kamu nuntut ilmu karena Allah. Itu mindset yang kita ditanamkan kita. Tapi ya sudah akhirnya kita jalani saja kan. Kita jalani saja sampai kemudian kita lulus. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit. Iya. Dulu kan waktu kelas 3 itu di akhir ya. Kelas 3 itu kan kita kan pasti sering istighosa waktu di makamnya di Yai. Itu emang awalnya tuh saya niatan itu masuk di kedokteran memang. Kedokteran. Kebetulan mau apply beasiswa santri itu yang kedokteran. Nah, itu dungo pun. Dungo berdoa benar-benar kepingin masuk kedokteran. Tapi ketika istighosa di makam itu, ya sama kebetulan pada waktu itu dipimpin langsung oleh ayah. Itu ketika doa saya ingin masuk kedokteran, ternyata doa itu tidak semantap ketika saya doa itu, ya Allah, kalau kepingin kali panjenengan mawon. Jadi setelah lulus itu saya kan banyak doa nih, biasanya doa kan oke. Ada doa itu yang, ya Allah, kalau kepingin kali panjenengan mawon. Itu doa yang benar mantap. Nah, setelah itu doa selesai, kemudian Ayah Alawi itu kan semuanya santri-santri semua balik dulu. Ayah Alawi memang agak akhir-akhir balik. Kemudian saya balik, akhir tiba-tiba tuh Ayah Alawi itu saya kan ya berjalan biasa. Tiba-tiba dari belakang tuh Ayah Alawi itu pegang tangan saya di tangan kanan, seingat saya itu. Tiba-tiba langsung digenggam seperti ini. Sampai teman saya itu Udin, saya masih ingat itu. Udin sampai dia tuh gawok. Tiba-tiba kenapa Ayah Alawi itu pegang tangan saya kayak seperti ini. Itu dipegang. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dipegang kayak gini. Saya juga awalnya yang berjalan agak cepat, itu kemudian agak melambat karena nggak tahu kapan lagi gitu ya. Walaupun saya nggak tahu alasannya, tapi itu yang dilakukan Ayah Alawi seolah itu ingin memberikan apa ngono ya. Ingin memberikan wangsit apa nggak tahu apa antara mana dunia yang ingin saya pilih setelah lulus dari Membawa Kamaliyah itu kan. Dan setelah beberapa waktu kemudian, dan alhamdulillah ternyata saya nggak lulus dari kedokteran. Itu memang sudah saya nggak kepingin nggak tertarik kuliah. Tapi karena kemudian ya wis daripada nggak kuliah ya wis mending jurusan sing biasa dilakoni santri ya aku PAI. Nah itulah. Nah akhirnya sampai selesai tahun 2017 tadi kan, tahun 2017 itu lulus, saya bingung. Iki ternyata setelah lulus itu ya saya nganggur. Cari kerjaan gak gampang, bisnis ya butuh modal kan kayak gitu. Saya tanya-tanya emang ke teman-teman. Aku ini kira-kira enaknya bisnis apa gitu kan. Emang tanya. Kalau ngajar mungkin ya emang kalau ngajar kan memang sudah keseharian ya. Tapi kalau untuk istilahnya berkarir itu memang saya masih mikir-mikir apa gitu cari. Akhirnya konsultasi sama teman-teman, kamu cocoknya di bidang pendidikan. Ya sudah, karena saya tuh inginnya pokok gini toh. Saya tuh pengen bisnis, tapi bisnis yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Pokoknya pesan nih dari Pondok Membawa Welcome kan gitu. Pokoknya khairun nas anfa'um linnas. Kenapa jenengan tertarik dalam dunia bisnis itu? Kalau dunia bisnis kan lebih bisa explore Mbak ya. Kalau misalnya di awal kan bisa lebih explore. Lebih apa yang kita suka itu kita bisa explore di situ. Jadi akhirnya pokoknya aku kudu dunia bisnis yang soal manfaat. Akhirnya saya dirikan yaitu awal mulai itu hanya fitur marketplace pendidikan. Awalnya memang nggak seperti sekarang yang ini kan kalau misalkan sekarang tuh kalau misalkan mau cari apa kan udah ada fitur-fiturnya, dulu tuh belum. Nah awal mulanya pada itu saya dikasih sama ayah saya itu modal 400.000. 400.000 itu bingung mau tak buat cetak brosur itu ya kalau kemudian laku ya kemudian dibagi-bagi habis kan emang modalnya 400.000. Mau buat website website itu saya belum ada basic apapun untuk buat website aplikasi belum ada.
Belum ada sama sekali. belum ada karena ya ngerti dia mbak jurusan apa Iya. ya PAI itu ya nggak ada memang basic ke sana. Tapi akhirnya kemudian saya nekat dengan 400 itu saya buat beli hosting sama domain. Kebetulan ada promoan, tak pikir langsung jadi, ternyata enggak, dapat angka-angka tok, dapat IP address kayak gitu. Bingung lagi akhirnya kemudian. Dan akhirnya ya terpaksa sembari pada waktu saya emang lanjut S2 juga, jurusan PAI juga. Di UINSA juga. Iya, di UINSA juga. Ya, akhirnya terpaksa saya kemudian belajar sendiri terkait dengan IT tadi itu akhirnya ya sampai sekarang kayak gitu. Berarti nyambi ya, kuliah sambil nyambi belajar IT itu. Nah itu jenengan belajar IT-nya dengan siapa? Yang sama Mbak Google. Berarti otodidak gitu? Ya, otodidak. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah mungkin selama jenengan belajar bidang IT itu, apakah jenengan pernah putus asa saat itu? Sebenarnya kalau putus asa sih Insya Allah boten ya, cuman banyak tantangan pasti. Apalagi kalau lihat sosial masyarakat itu, karena kalau sarjana kemudian masih nganggur atau mungkin sedang usaha yang masih dirintis dari nol itu kan kayak disayangkan. Kamu kuliah dukur-dukur kemudian kak buat ngelamar kerja atau apa gitu. Saya sih tetap pada waktu itu juga ya ngelamar kerja tetap ikhtiar. Cuman memang mungkin belum rezekinya di sana ya akhirnya ya tetap usaha sih gitu. Usaha. Dan akhirnya jadi sebuah itunya seperti apa? Tahun berapa begitu? Mulai tahun 2017. Mulai juga tahun 2017. Ya. 2017. Ya 2017 itu lulus. Setelah lulus tuh saya langsung build platformnya itu. Pada waktu itu memang belum tahu mbak ya soal BMC atau value proposition, value segment, atau revenue stream, how to build a startup itu gak ngerti sama sekali, gak ngerti belas. Tapi ya emang gak proses lah ya, semuanya ya step by step. Step by step. Oh ya, dari yang jenengan jelasin tadi ya kan katanya otodidak. Apakah dari keluarga jenengan atau teman-teman jenengan itu privilege lah, bisa dibilang privilege itu, apakah ada yang juga ahli dalam bidang tersebut? Kalau dari keluarga, emang kalau dari segi kisah itu mungkin saya kurang from zero to hero ya. Emang dari keluarga itu memang tidak ada basic di IT. Kebetulan di keluarga saya memang ya pengelola pesantren sosial juga lah, bangun pesantren. Jadi saya memang dari kecil ya di pesantren, di rumah di pesantren, saya ngaji juga di Mabalikam ya di pesantren. Full ngaji istilahnya, full ngaji. Tidak ada basic IT sama sekali. Tapi justru itu saya berpikir, memang karena mindset itu mbak ya, mindset yang ditanamkan oleh guru-guru saya di Mabalikam, orang tua saya itu memang pokoknya wis uripmu wis karena Allah, belajar karena Allah, niat syiar karena Allah. Nah saya memahami bahwa untuk syiar agama Islam itu untuk zaman sekarang itu kita nggak bisa lepas dari digital. Misalnya dalam kaidah usuliyah itu kan malayatim mul wajib ilabi fawajib kan. Lah walaupun dipaksa ya batal ini. Tapi digital itu akhir kemudian menjadi wajib untuk syiar agar syiar agama Islam itu bisa sempurna misalnya. Nah makanya saya sekarang ya walaupun agama tapi memang harus bisa digital. Ya harus, memang itu sebuah kewajiban. Saya tuh kalau tanya gitu pasti sering, saya tuh ceritanya balik lagi yang dulu diajarkan di Ta'lim itu. Di Ta'lim kan kita tuh belajar nggak soal agama tok, tapi ada ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan saat ini apa gitu. Jadi itu menurut saya kalau dikatakan kenapa sih kok berbeda antara jurusan yang diambil dengan karir, sebenarnya nggak berbeda, sama. Hanya saja teknologi itu sebagai kebutuhan memang untuk bagi saya yang jurusan agama Islam agar syiarnya itu melalui apa ya, melalui empowering ya cara iso kayak anfa'um linas lah mbak, kayak gitu. Istilahnya jenengan ini mencoba di jalur yang lain. yang teknologi. Iya, mungkin caranya by teknologi gitu. Caranya by teknologi. Nah, berbicara tadi kan jenengan juga bilang kalau tentang ilmu hal tadi, terus juga santri ini harus belajar ilmu digitalisasi. Nah, itu seberapa penting sih sebenarnya santri itu harus seperti itu kan? Yang kita ketahui nih, Cak, kan
di pondok pesantren tuh banyak-banyak itu ya belajar kitab kuning, ngaji subuh, terus gitulah murojaah hafalan, murojaah nadhoman, nah gitu. Nah kalau misalnya dalam era digitalisasi ini seberapa penting menurut jenengan untuk santri? Sebenarnya saya ini tetap itu ya istilahnya ngaji itu memang tetap penting, Mbak. Jadi ya ngaji usul fikih, qawaid fikih, semua nahwu sharh itu semua tetap penting. Nah, cuman kita memang butuh tambahan. Istilahnya tambahan. Teknologi ini tidak kemudian menggeser fokus dari pesantren yang agama tidak, tapi justru dengan kenapa kita harus belajar digital teknologi itu tadi untuk memperkuat syiar kita, untuk memperkuat istilahnya peran santri lah ya, peran santri di masyarakat. Ben enggak apa ya, biar kadang kan santri kan wis pokoke ngaji ngono tok, kan impact-nya. Nah, saya tuh orang yang kadang ya mikir tadi, aku sudah bisa memberikan apa di masyarakat kayak gitu. Saya cerita kayak gini, misalkan pokoknya yang saya pegang itu Anfa'ul Nas ya, Anfa'ul Nas. Di taklim itu kenapa saya suka itu belajar di taklim dia. Di taklim itu istilahnya di bab awal sebelum bab ikhtiyarul ilm wasyarik wal ustadz ya, dan seterusnya, itu di awal-awal itu sudah diberikan arahan untuk kita sebagai seorang santri itu harus punya cita-cita, punya visi misi dalam hidup. Dan visi misi saya emang itu tadi bisa bermanfaat. Terus, nah dari sanalah kemudian kalau kita ingin punya impact yang besar, maka kita harus bisa memberikan kemanfaatan yang besar. Nah, dari Starla misalkan, dari Starla itu apa yang kemudian ingin problem, apa yang kemudian kita selesaikan itu karena saya melihat banyak para lulusan itu atau alumni itu yang kesusahan cari kerja sebenarnya. Susah cari kerja atau kan ya, lulus itu nganggur. Nah, ya udah dari situ kemudian mikir, ya apa sih aku sekarang ini yo kerja tapi sok bantu teman-teman cari kerja. Akhirnya saya buat ya marketplace itu. Kayak gitu. Jadi apa kata jenengan kan kayaknya ini sudah keren sekali. Starla Education itu sebuah platform yang mungkin menampung beberapa orang yang juga sebagai infoloker, juga yang mencari les privat begitu kan. Nah, ini adakah setelah jenengan membuat platform yang keren ini Starla Education, pernahkah ada kayak reward atau achievement dari pemerintah atau dari bidang apa gitu? Kalau penghargaan? Iya, penghargaan untuk Starla Education ini kan saya dengar ini sebenarnya sudah sangat keren platformnya. Kalau untuk penghargaan, alhamdulillah dari mulai tahun 2017 itu sudah dapat penghargaan dari PBNU, Santripreneur juga juara 3 pada waktu itu. Itu melalui tes atau bagaimana ya? Ya kompetisi satu santri se-Indonesia pada itu 2017. Kemudian itu jenengan sendiri atau berkelompok waktu yang di PBNU itu? Kebetulan masih sendiri ya, pada itu masih sendiri. Belum ada timnya, Ada tim, ada sih dulu cuman istilahnya merotoli dede gitu loh. Hanya saya sendiri memang. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 sampai 2022 ya ada dari penghargaan dari Kemendikbud, kemudian Kemenpora, Kemenparekraf dan seterusnya. Yang terakhir tahun kemarin itu dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Wah keren, lihat dari reward atau penghargaan yang diperoleh oleh Starla Education ini kayak gak kaleng-kaleng gini Cak. Mungkin dari jenengan sendiri nih biar penonton podcast Mahika Corner ini tuh bisa lebih tahu sebenarnya apa sih Starla Education itu gitu. Mungkin jenengan bisa kasih spill atau tips yang mungkin nanti bisa bermanfaat juga untuk penonton podcast Mahika ini. Oke. Sebenarnya kalau paling gampang itu emang buka HP ya, karena emang kita geraknya di bidang IT ya, pengembangan sistem teknologi ya. Emang salah itu basisnya tuh aplikasi sama website. Jadi kalau misalkan di Google itu bisa cari, ketik aja Starla Education. Starla Education. Nanti itu ada kalau di website. Ya. Starla Education nanti dibuka di situ. Nah nanti atau kalau misalkan di Android ada di Google Play, ketik aja Starla Edu atau Starla Education. Nah itu ini ya kurang lebih kayak gini lah ya. Kelihatan nggak sih gambar? Ditunjukkan kamera. Kelihatan nggak? Oh nggak apa ya gitu. Jenengan kayak langsung di sini ya, Cak. Oh oke. Dijelaskan kayak ini aja. Oke. Jadi
Jadi aplikasi ini tuh kalau kan marketplace Mbak ya. Jadi ada beberapa produk seperti marketplace privat atau marketplace kelas. Itu kalau misalkan cari guru itu bisa cari di sini. Nah, yang fitur terbaru kemarin tuh yang robot pintar ini. Nah, yang robot pintar ini yang ya mengikuti perkembangan zaman lah untuk terkait dengan robot AI itu. Di robot pintar setelah ini kalau gimana tuh? Robot pintar. kalau robot pintar itu kalau misalkan tanya apapun ya terkait pengetahuan umum itu dia bisa bantu. Misalkan ingin cari ide atau apa terkait judul skripsi. Anggaplah misalkan saya mahasiswa jurusan bisnis tertarik di budidaya lele. Berikan ide judul skripsi dong gitu atau gitu. Itu nanti di robot ini dia bakalan kasih beberapa ide ya, sesuai dengan instruksi jenengan. Kalau misalkan sampai mahasiswa bisnis, mahasiswa manajemen ya, dia tertarik di budaya lele, dia bakal ngasih ide-ide itu. Sampai paraphrase artikel, kemudian terjemah, semuanya tuh bisa. Bisa, tapi harus ada instruksinya. Ya, misalnya minta parafrase gitu, harus minta berikan saya sebuah parafrase dari apa gitu. Iya. Nah, kalau misalnya nih, Cak, kalau saya ngasih instruksi tanya kapan saya nikah, bisa nggak ya? Paling apa bisa ngasih jawaban itu si robot? Saya coba kayak mungkin nanti bisa dicoba itu. Itu akurat ya? Akurat sih mungkin sekitar 60-70% ya. Oh iya, Cak, tadi kan katanya 60% sampai 70% akuratnya ya. Nah, itu kalau misalnya dari aplikasi robot tanya masalah misalnya santri nih, tentang masalah agama atau tentang ya itulah yang berbau agama, pelajaran agama itu, apakah aplikasi robot juga masih bisa menjawab instruksinya? Tapi memang kalau untuk urusan agama kayaknya robotnya belum pernah mondok ini. Jadi belum bisa. Karena memang kebetulan AI-nya ini kan kita integrasikan dengan teknologi dari OpenAI. Jadi kita pakai IP call. Selain memang kita ada AI-nya sendiri dari robot kita yang kita kembangkan, kita juga sambungkan istilahnya itu otaknya itu kita sambungkan ke OpenAI. Gitu. Jadi kalau untuk urusan agama kayaknya belum bisa. Komputernya nanti malah sesat. Tapi kalau urusan umum kayak matematika, fisika, kimia, biologi itu insya Allah bisa bantu deh, bisa bantu. Apakah ada rencana memondokkan robotnya? Ya mungkin ya ada sih cita-cita kayak buat robot AI yang bisa jawab pertanyaan agama, tapi agak sulitnya kan soalnya kita harus memasukkan logika usul fikih kaidah fikih itu ke dalam codingan itu kan yang agak susah ya, tapi itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, istilahnya misalkan kayak mau apalagi sampai istimbatul hukum gitu ya, istimbat hukum itu kan robot kan harus ada kaidah-kaidah kan, logika-logika yang harus dipakai itu. Nah, itu harus menggunakan kaidah usul fikih. Itu kan yang susah kita istilahnya kita konversi ke dalam sebuah program itu kan yang tidak mudah kayak gitu. Nah, ini menarik deh. Kayaknya kan itu cukup rumit ya, Cak ya. Kalau sampai sekarang apakah jenengan juga sudah ada kayak yang membantu atau masih tetap jenengan sendiri? Kebetulan alhamdulillah sekarang ya ada dibantu sama teman-teman ya, santri-santri di rumah juga. Ya cuman memang ya kita yang penting saya tuh pokoknya aku isanya apa ya terus belajar gitu aja. Kalau memang ya sebisanya sih Mbak. Kayak itu sebisanya. Kalau nggak bisa ya tanya Google, karena kalau soal codingan tuh atau soal programming itu ya semuanya tuh sudah ada di internet, tinggal kita mau menggali atau tidak. Oh ya, tadi kan juga jenengan berbicara tentang fitur baru-baru ya, yang katanya itu sebelumnya juga belum seberapa sebanyak sekarang, tapi sekarang sudah nambah fitur-fiturnya. Nah, itu jenengan mencari sebuah inspirasi atau penemuan-penemuan baru itu dari mana? Sebenarnya kalau emang kan tadi saya awal ceritakan fitur awal itu kan hanya marketplace guru ya, hanya bisa cari guru privat kemudian berkembang dan lain-lain. Emang sebenarnya itu berdasarkan kebutuhan sebenarnya, kebutuhan pasar. Kadang ada teman-teman saya yang tanya, lu ada loker nggak? Aku gak seneng ngajar tapi aku sukanya jualan kayak gitu. Oh ya udah, berarti saya harus buat fitur yang bisa menampung produknya anak-anak, tapi spesifik yang pendidikan. Kan mahasiswa kan suka jualan buku toh, kadang buku
atau lain-lain. Kadang ada jasa terjemah, ya sudah, ini saya buat marketplace yang intinya tuh kayak memang kayak freelance marketplace lah. Isinya kita menjualkan skill mereka, kita wadahi skill mereka biar bisa bisa dijual lah kayak gitu. Jadi emang based on demand, berdasarkan permintaan kalau untuk pengembangan fitur itu. Berarti kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer atau Ya, orang-orang request gitu customer, kalau customer butuh, Kak butuh ini gitu. Bisa nggak, ada nggak yang bisa ngajar ini, ada nggak yang bisa kayak gini, itu ya otomatis oh ya udah, saya buatkan fitur baru yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk jenengan sendiri nih, untuk mengajarkan ke, tadi kan sudah memiliki kayak partner gitu, partner di Timnya. ini, ya timnya. Itu apakah jenengan langsung turun tangan sendiri atau mereka yang mencoba cari tahu sendiri? Untuk sementara ini memang semuanya masih saya memang, ya kita sebagai seorang leader memang harus langsung ya ke tim, termasuk ya saya harus ngajari mereka juga. Selain saya harus belajar, saya juga harus ngajari tim-tim saya kayak gitu. Jadi memang istilahnya kudu ngopeni dan ya harus ekstra sabar kayak gitu. Berarti memberikan penyuluhan terlebih dahulu gitu istilahnya. Baik, luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang mungkin mencari info locker atau mencari guru privat atau kepo-kepo nih, bisa langsung download di Play Store ya, Cak ya, di Starlight Education, atau langsung aja kunjungi di websitenya Starlight Education. Nah, Cak, untuk membrandingkan, berbicara tentang membrandingkan Starlight Education ini yang platformnya sudah sangat keren banget, apalagi CEO-nya ini adalah seorang santri, itu jenengan bagaimana nih cara jenengan membrandingkan Starlight Education itu sendiri? Jujur saya itu pebisnis yang jarang promo sebenarnya. Emang kelemahan saya kurang promo. Tapi untuk sampai saat ini yang paling berpengaruh dalam proses branding dalam bisnis saya itu di SEO website. Jadi memang kita geraknya di website. Kalau misalkan Mbak cari les privat Sidoarjo gitu ya, atau les privat Gresik, les privat Mojokerto, itu yang muncul tuh Starla dulu, yang hampir paling atas. Kadang yang paling atas, pokoknya di halaman pertama itu Starla. Jadi memang kalau untuk soal branding itu kita branding dalam arti promo ya, untuk memperkenalkan itu banyak di website seperti itu. Oh, jadi kayak bekerja sama dengan SEO gitu ya, Cai? Apa bisa disebut seperti itu? Bukan. Jadi SEO itu istilahnya kita mengupayakan website kita itu bisa tampil paling awal atau paling atas di search engine Google misalkan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi untuk kalian para santri dan juga mungkin para alumni, nggak usah pakai ragu lagi, karena kita juga sudah tadi mendengarkan dari narasumber yang sangat keren bagaimana beliau itu berkecimpung langsung dan berkembang di dunia karir dan pendidikan. Dan untuk teman-teman itu jangan sampai ragu ya untuk terjun di dalam bidang tersebut, karena memang santri itu juga walaupun notabene-nya itu adalah berbasis agama, tapi Cak Luis ini sendiri adalah sudah membuktikan dengan prinsipnya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu selagi bermanfaat kita bisa mencoba terobosan-terobosan lain, tidak hanya dalam bidang agama saja begitu. Mungkin dari Cak Luis, adakah closing statement atau motivasi untuk menonton setiap podcast Mahika Corner ini? Motivasi biasanya kan disampaikan oleh orang yang sudah sukses gitu ya. Jadi mungkin juga sudah sukses. Amin. Amin. Tapi mungkin apa ya, kalau misalkan ngasih motivasi sih ya paling mutola'ah kitab lagi yang taklim. Kalau saya tuh pasti kalau soal terkait dengan karir pendidikan itu saya sampaikan di taklim. Di taklim itu memang kebanyakan kita kan mindsetnya itu hanya ngajarkan soal adab kan ya. Padahal itu adab itu di bab pertengahan, sebelumnya itu ya soal tujuan hidup, visi misi. Kita harus punya visi misi ke depan seperti apa. Contoh misalkan kayak saya selalu menyampaikan bahwa untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, untuk bisa tergolong itu kita harus bisa, caranya itu kita cari masalah dulu. Bukan dolek masalah, maksudnya itu kita temukan masalah. Yang menjadi problem. Ya, di masyarakat itu problem apa kira-kira yang terjadi. Setelah ketemu problemnya, yang kedua kita temukan solusinya. Jadi kita buat solusinya, kemudian kita create produknya. Sama seperti kayak kitab taklim itu kan bisa menjadi karya yang luar biasa sampai
ribuan tahun dipakai itu kan karena beliau apa? Di latar belakangnya kan beliau menjelaskan ingin membantu santri-santri yang sudah belasan tahun belajar tapi gak ada manfaat. Akhirnya beliau menciptakan karya itu. Nah, itu kan karena apa? Karena nopo istilahnya ku masalahnya kan besar ya. Kemudian beliau menciptakan sebuah karya yang bisa menyelesaikan itu. Nah, di Starla saya pun juga begitu. Jawaban dari kegalauan. Saya di Starla pun saya juga begitu. Intinya saya mencari apa yang dihadapi oleh teman-teman, problem apa, kemudian saya bisa bantu apa, akhirnya saya buat produk di situ. Kalau untuk urusan rezeki itu, ya yang penting kita ikhtiar. Dan terakhir sih paling itu pesannya guru-guru itu, falatak jalbi Amerika, fasatimu. Jangan kesusu sukses katanya, nikmati saja prosesnya. Yang penting kamu continue. Nanti itu kalau kita istiqomah, hasil tuh bakalan ngikuti. Nah, itu sih mungkin nasihat ya buat saya sendiri juga biar bisa tetap, walaupun sekarang saya ibaratnya sudah mendapatkan berkahan dan lain-lain kan ibaratnya, tapi harus tetap continue. Nah, tetap. Insya Allah luar biasa. Oke, untuk Cak Lois, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri di acara di podcast Mahika Corner ini. Semoga suatu saat kita bisa berbincang kembali dan diundang kembali ya Cak Lois ya. Tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mahika Sidoarjo. Dan jangan lupa aktifkan alarm biar gak ketinggalan video-video podcast kita selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.